warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di kelas 1A dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan penerangan kepada kita semua dari zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Paseban 05 Pagi, Bapak Ibu Guru semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif. Adapun tujuan dari acara hari ini adalah yang pertama diseminasi atau dengan memberikan praktik baik kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah ini dan juga untuk melengkapi tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.4 budaya positif. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi, keempat penutup. Yang pertama, untuk menyingkat waktu, kita mulai acara siang hari ini dengan membaca Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Pantur, dipersilakan. Terima kasih Bu Ana sebagai calon guru penggerak dari SDN Paseban 05 yang perdana. Bapak Ibu yang terhormat dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai kepala sekolah SDN Paseban 05 memberikan sambutan pada acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Walaupun nanti yang akan memaparkannya adalah calon guru penggerak kita, saya mengimbau sedikit kepada dia. Satu, diseminasi ini seingat saya apa dulu udah ada atau tidak dipakai atau kata baru. Setahu saya ini diseminasi ini kata baru. Baru saya dengar lagi dia minimal. Apa saya yang tidak pernah dengar dulu itu ya baru sekarang muncul. Kadang-kadang kan dari segi perkembangan bahasa kan kadang-kadang ada yang mati bahasa, ada yang muncul baru ya. Yang pertama, supaya acara ini benar-benar ada manfaatnya buat kita pahami dulu konsepnya diseminasi, kemudian diseminasi pemahaman dan pengalaman dan penerapan budaya, pemahaman, pengalaman dan penerapan budaya. Jadi kita pahami dulu. Kemudian yang berikutnya mungkin Bapak Ibu ya, supaya kita dapat ke yang diharapkan, mungkin
backgroundnya ini diseminasi ini kenapa sih harus muncul sekarang di diseminasi dan penerapan budaya positif. Ya, sementara kita sebagai guru adalah memang fungsi kita yang menanamkan budaya positif melalui karakter-karakter yang diembankan ke kita sebagai guru. Tetapi kenapa budaya positif dan karakter ini tren ini masih terus? Bahkan saya sebagai kepala sekolah ketika dapat arahan-arahan dari para atasan kita, selalu ini yang ditekankan Bapak Ibu ya. Nah mungkin Bapak Ibu ini berdasarkan dari pengalaman kita sehari-hari, pemberitaan, bahkan dari segala bidang Bapak Ibu ya. Karakter dan budaya positif itu menurun. Contoh misalnya, kalau kita melihat waktu-waktu yang lalu, para pemimpin kita itu jarang saling ngata-ngatain. Ya, antar partai dulu kan partainya 3, antar partai saya dengan partai yang berbeda jarang saling ngata-ngatain itu. Ya, masyarakat ataupun pejabat atau tokoh masyarakat tidak pernah mengkritik secara pedas-pedas terhadap pemerintah. Ya, terhadap guru juga, terhadap pendidikan juga. Tapi sekarang semua orang bisa mengkritik dengan caranya masing-masing, mungkin di luar etika, ya kan Bapak Ibu ya. Yang penting pendapat dia bisa disampaikan. Ini mungkin salah satu yang harus kita pahami supaya kita bisa menganggap pentingnya budaya positif itu kita tanamkan kepada anak-anak di Bapak Ibu ya. Jadi contohnya aja nanti ketika seseorang berkata salah, orang lain langsung menanggapinya dengan pedas. Ya sekarang Bapak Ibu ya, baik antara pemerintah maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat, dulu nggak ada seperti itu. Sementara kita dikenal adalah budaya yang ramah-tamah, terpasediro segala macam. Tapi dalam prakteknya adalah tidak ada itu sama sekali. Tidak ada. Bahkan antara kita guru dengan guru juga kan ketika teman kita misalnya nggak pas di kita langsung frontal kita serang. Inilah yang harus kita pahami Bapak Ibu ya. Menurut saya yang kita pahami supaya kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh Bu Ana, dan terutama juga mau mengharapkan kita Bu Ana sebagai guru penggerak perdana kita dapat menerapkannya. Tadi saya mengikuti acara kelihatannya sih ada materinya, tapi utamanya adalah perkenalan ibu pengawas. Ada hal kecil yang menarik di situ saja. Walaupun plesetan, tapi penting. Ibu pengawas bertanya, berapa banyak guru penggerak di SD di Kecamatan Senen? Banyak Bu, tapi gurunya nggak bergerak. Ini plesetan, tetapi nyentuh. Banyak Bu, tapi gurunya bukan penggerak, tapi digerakin aja belum tentu mau. Nah, ada yang sekolah yang punya menyambung seperti banyak Bu sebenarnya, tapi bukan penggerak, digerakkan aja nggak mau. Nah, itu penting buat kita. Sebenarnya arahannya adalah guru penggerak itu hanya diharapkan semua guru adalah menjadi guru penggerak, tapi karena keterbatasan dana, keterbatasan kuota, maka mungkin tidak bisa kita sekaligus semuanya. Yang diharapkan adalah kita semua adalah menjadi guru penggerak. Guru penggerak apa? Menggerakkan anak-anak untuk berbuat positif, menggerakkan menggerakkan guru yang dinamis. Guru yang dinamis artinya itu mau mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan tuntutan dan arahan-arahan dari para pembina kita. Itu yang diharapkan sebenarnya dari kita Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Bu Ana nanti bisa menjadi pegangan buat kita untuk ke depan dalam hal kita bergerak dalam pendidikan di SMP Channel 5. Terima kasih Bu Ana, salam dan sukses dari teman-teman. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Ya,
Kita lanjut untuk langsung ke pemaparan materi. Seperti mana tentang budaya positif. Untuk materi ini ada 6. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kedua ada disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat hukuman dan penghargaan, kelima keyakinan kelas, 6 kebutuhan dasar manusia, ketujuh 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Cukup banyak materinya. Saya akan sekilas untuk menjelaskan poin-poin pentingnya. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tiap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, profil pelajar Pancasila, ada yang masih ingat Bapak Ibu? Ya, gotong royong, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis dan kreatif, berkebinekaan global, dan inovatif mandiri. Oke. Nah, sebagai pemantik, ini ada pertanyaan pemantik. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, prinsip yang kepal tangan, masih ingat Bapak Ibu yang waktu itu disampaikan oleh Ibu Reni? Nah ya, coba kepalkan tangan. Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan Anda. Nah, ya misalnya nyimpan emas gimana tuh Pak? Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas teman yang B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Apa yang terjadi? Nah, coba boleh Tuani. Kira-kira kalau tangan Anda dikepalkan, kemudian teman Anda menggelitik, apa yang terjadi? Apakah tangan Anda akan terbuka? Ya. Ada yang terbuka? Usaha sekuat tidak, pasti berusaha dulu untuk mempertahankan. Ya. Atau misalnya diiming-iming dengan duit. Nah, seandainya yang di dalamnya ini adalah berharga dan berharga bagi Anda, apakah Anda kita begitu saja? Tidak, tentu tidak. Pasti kita akan berusaha untuk mempertahankan apa yang ada pada diri kita. Betul kan, Bapak Ibu? Ya. Kira-kira ketika kita mempertahankan, nah alasannya apa nih? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tidak. Mengapa? Alasannya kira-kira berapa? Karena ada berharga di dalamnya. Ya? Karena di dalamnya ada berharga. Karena di dalamnya ada yang lebih berharga lagi. Boleh. Ya. Nah, kemudian lalu siapakah pemegang kontrol yang sesungguhnya? Diri sendiri, kita sendiri. Nah, ini berkaitan dengan budaya positif, bahwa apa yang ada pada diri anak, ya berarti kita harus berusaha mencoba untuk menjaganya agar tetap utuh. Nah, kemudian di sini kaitannya dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William
William Glasser. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kontrol itu apa? Nah, kira-kira apa kontrol? Sesuatu yang dapat diatur. Ya, sesuatu yang dapat diatur. Sesuatu yang bisa dikendalikan. Ya, mengendalikan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey Principle Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Dr. William Glasser. Nah, dalam teori kontrol ini yang tadi disebutkan ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon realitas atau kebutuhan kita bersama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita setiap orang itu adalah berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Ini perubahan paradigma dari Dr. William Glasser. Kemudian apa hubungannya dengan budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang menumbuhkan karakter murid. Nah, di sekolah kita sudah banyak melakukan kegiatan atau budaya positif. Di antaranya seperti pembiasaan sholat duha bersama, terus ya Lisa lihat sampah, ambil dan buang di tempat sampah. Kemudian senam bersama, terus ada menyambut siswa, ya, setiap pagi bapak ibu guru berdiri di depan menyambut siswa. Kemudian ada lagi sholat zuhur berjamaah. Nah, itu adalah beberapa budaya positif yang sudah kita lakukan. Mungkin ada lagi yang belum saya sebutkan, ya. Nah, ini sebagai kekuatan atau pembiasaan yang bernilai positif yang bisa dijadikan kekuatan dari sekolah kita untuk budaya positif yang ada di sekolah ini. Nah, ini contohnya, ya dari pikir, terus kebiasaan doa pagi untuk kelas 1 dan kelas 2-3 itu di hari Selasa, hari Rabu itu kelas 4-5-6. Kemudian ada sholat duha, ada sholat zuhur berjamaah, ada marawis, marching band, dan ada apa lagi? Ya,
menjaga kebersihan, dan juga senang. Nah, budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan diterapkannya konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau berupa hukuman dan penghargaan, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Nah, kira-kira disiplin itu apa sih? Ada yang bisa bantu? Tidak Mengikuti aturan yang sudah dilaksanakan atau sesuai dengan aturan. Ya, disiplin positif adalah suatu pendekatan pedagogik yang didasarkan pada kekuatan tindakan positif, rasa tanggung jawab atau konsekuensi, pemahaman logis, dialog dan penghargaan terhadap hak dan kebutuhan perkembangan anak. Disiplin positif merupakan salah satu alternatif pengganti hukuman atau sanksi. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif ini, diharapkan kita tidak memberikan hukuman atau sanksi kepada anak, tetapi berupa solusi, ya, berupa solusi bagaimana anak dapat berubah. Hasil yang diharapkan, pengetahuan disiplin positif dapat diterapkan dalam upaya pengembangan sekolah ramah anak. Nah, ini yang diharapkan adalah adanya sekolah ramah anak. Seperti yang sering kita dengar bahwa sekolah ini, sekolah ramah anak, tidak ada pembulian, tidak ada kekerasan di sekolah, dan termasuk juga pemberian hukuman atau sanksi. Nah, motivasi perilaku manusia. Coba tanyakan pada diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyum dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang? Nah, apakah kita melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan keinginan sendiri, ataukah ada iming-iming atau dorongan dari yang lainnya? Ya, kenapa Kak? Ikhlas dari diri sendiri. Itu kan bahasanya aja, kenyataannya mah tahu tidak. Ya, boleh. Nah, ikhlas ya Kak, melakukan sesuatunya tanpa adanya paksaan atau karena takut akan adanya hukuman. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, ya, motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi karena keterpaksaan ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini salah satu tingkat dari motivasi ini adalah di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ini karena ada iming-imingnya ya. Iya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi sesuai dengan keyakinan yang ada pada diri masing-masing. Nah, lalu ya, apa sih beda antara hukuman dan konsekuensi? Nah, hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak, hukuman dan konsekuensi itu apa? Hukuman berarti itu paksaan ya. Karena kalau tidak mengikuti nanti dapat hukuman. Lalu kalau konsekuensi, nah ini
karena Menegur dengan ya, senyuman. kan udah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, menurut Bapak atau Ibu nih, yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan alas sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Nggak boleh. Ya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai Hukuman berat. peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa jawab pertanyaan. Apa nih? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, kita cocokkan jawabannya. Pintar. Satu konsekuensi ya. Berarti bapaknya sudah tahu bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Pintar Bu. Ya. Oke, kemudian nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana, jadi serta-merta tindakan langsung. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Sedangkan pada konsekuensi ini adalah sudah terencana dan sudah disepakati, dibuat guru atau sekolah dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, selain itu, ini juga ada kebiasaan, ya, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya gimana? Nah, ketika kita memberikan soal atau apa, kita kadang memberikan reward berupa nah, apakah itu hukuman atau penghargaan? Kalau itu Punish by Reward 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Coates, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Coates juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu berupa menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan kalau penghargaan ini dianggap tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai diri sendiri. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses ini berupa konsekuensi dan restitusi, bukan berupa hukuman atau penghargaan. Di sini konsekuensi penguasaan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi ini yang diharapkan untuk kita semua. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi pada restitusi ini, murid ini ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung memberinya hukuman ataupun sanksi atau apa, tapi kita berusaha mencoba untuk mencarikan solusi agar anak tersebut tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, pada restitusi, sebuah pendekatan
bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun bukan melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan pada fokus solusi. Segitiga restitusi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Yang kemudian kedua, menanyakan akan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, adanya solusi atau cara untuk memperbaikinya. Nah, di sini menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Pada segitiga restitusi ini, nah ini ada contoh kasus. Contoh kasus murid yang tidak mengerjakan PR. Nah ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji tidak lupa. Guru mengarang dan murid menjadi takut. Nah ini contoh ketika anak murid kita tidak mengerjakan PR, kemudian guru langsung memberikan hukuman seperti yang disebutkan di sini. Ya. Kemudian secara konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Guru tegas dan murid menghormati itu. Itu yang secara konsekuensi. Kemudian secara restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan serta membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi pada restitusi ini, ya, ini berupa bertanya dan mencari solusi. Ditanya apa penyebabnya, alasannya, dan cara mengatasi masalahnya. Dari semua itu, maka perlu adanya keyakinan kelas. Sebelum atau saat awal pembelajaran perlu kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Kira-kira apa sih keyakinan? Kesepakatan bersama. Oke, ada. Keyakinan kelas adalah salah satu bentuk disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Adanya tujuan keyakinan kelas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Guru perlu membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu antara guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan paksaan, aturan, dan sanksi. Bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi bukan jangan buang sampah sembarangan, tapi diganti misalnya jagalah kebersihan. Nah, jadi dengan menggunakan kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, baik di kelas maupun di sekolah. Ini diharapkan bisa bersinergi atau sama. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini diambil dari misalnya kalau di kelas tiap anak menuliskan satu keyakinan kelas mereka, menuliskan satu, nanti diambil yang sama yang mana, nah itu yang nanti akan jadi keyakinan kelas masing-masing. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, perlu adanya refleksi
di kelas dengan adanya keyakinan yang sudah mereka buat, apakah perlu adanya perubahan atau tidak, ini bisa ditanyakan sewaktu-waktu pada saat sebelum mulai pembelajaran. Perbedaan keyakinan dengan peraturan. Nah, bedanya apa sih antara keyakinan dan peraturan? Keyakinan adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Shersong Gosen 1996. Sedangkan peraturan, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut bukan melihat di dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini adalah contoh ketika saya melakukan atau membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, pada hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ada yang tahu apa sih keyakinan itu? Kesepakatan. Oke, ada lagi yang tahu? Nah, keyakinan kelas di sini adalah sesuatu yang kita yakini akan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik, nilai positif. Ya, dengan keyakinan kelas ini diharapkan nanti kelas kita ya, akan lebih nyaman, lebih aman, dan lebih menyenangkan. Kalian nanti membuat suatu kesepakatan ya. Dengan hasil kesepakatan ini nanti kalian diharapkan bisa melaksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Nah, nanti dalam membuat keyakinan kelas ini ya, kita ambil dari nilai-nilai positif yang sudah biasa kita lakukan di kelas. Nah, misalnya apa saja? Ya, tahu? Ya, disiplin, ya, bicara yang sopan, tertib, jujur, nah ya, pintar. Nah, nanti caranya, ya, nanti setiap anak Ibu bagi kertas, sticky note, nanti ada tulisan keyakinan positif yang menurut kalian bisa kita jadikan untuk keyakinan kelas bersama. Ya, kalian tulis saja. Nanti kalau sudah selesai, nanti kalian tempelkan di kertas yang sudah Ibu sediakan. Oke, paham? Kalau sudah, sekarang siapkan alat tulisnya, Bu akan bagi kertasnya. Oke. Udah? Ya, dalam menuliskan keyakinan kelas ini, nanti kalian gunakan kalimat positif. Ya, tahu kalimat positif? Ya, tidak ada kata jangan atau kata tidak. Ya, kita gunakan kalimat positif. Oke, bisa ya?
Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi terhadap anak peserta didik kita. Yang pertama adanya bertahan hidup atau survival. Kemudian adanya penguasaan. Yang ketiga adanya kasih sayang dan rasa diterima. Keempat ada kebebasan dan juga ada kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini harus kita penuhi, karena bila tidak ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka anak biasanya akan melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan tindakan yang tidak kita harapkan. Makanya di dalam kelas kita perlu memahami apa saja sih kebutuhan dasar dari anak. Nah, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kita juga sebagai guru perlu mengetahui posisi kontrol kita. Yang pertama tadi sebagai penghukum, kedua ada pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, kita posisinya itu ada di mana? Nah, ini adalah 5 posisi kontrol ketika anak melakukan kesalahan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung memberikan hukuman, atau kita berdialog sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, misalnya seperti ini. Sebagai penghukum, kamu selalu saja terlambat atau selalu datang terakhir. Nah, ini ketika anak melakukan kesalahan, kita guru langsung memberikan hukuman. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini bisa dilihat misalnya dari kalimatnya. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Nah, dari kalimat ini ya anak akan merasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, silakan sana duduk. Nah, ini berarti kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini sebagai pemantau, yaitu dengan bertanya, menanyakan apa yang berkaitan dengan tindakanmu. Yang terakhir, kelima, sebagai manajer. Sebagai manajer, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Nah, ini dengan bertanya. Kemudian, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang paling bagus dan paling positif itu adalah sebagai manajer. Kita diharapkan sudah tidak berlaku sebagai penghukum. Nah, sekarang coba Bapak Ibu tanyakan apa posisi kontrol Bapak Ibu yang sudah Ibu lakukan ketika ada anak yang datang terlambat. Nah, coba, apakah ada yang masih bersikap sebagai penghukum? Nah, ya. Ya, misalnya jadi terlambat. Nah, apa yang biasanya Ibu lakukan? Kadang kalau itu suka banget. Boleh cerita, siapa yang mau bercerita? Misalnya ada siswanya yang datang terlambat. 5 paket. 5 paket. Langsung ditentukan atau bagaimana? Boleh. Saya masih seperti itu mau jawabnya. Ada murid saya satu namanya Anwar. Dia selalu sering datang telat. Saya tanya, Amar, kamu tidur jam berapa? Jam 2. Terus saya kasih solusinya, susah kamu gitu ya. Itu yang begitu. Ya Bu,
alhamdulillah Ramadan kita ini datang dengan posisinya berarti pelatih sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai orang tua kan nasihat kamu nggak boleh gitu lagi ya. Tapi kalau sebagai posisi kontrol di situ kan nggak ada jumlah orang tua. Mantau. Yang dikatakan bisa pemantau bisa teman. Karena ada kalimat apa yang telah kamu lakukan di jam 2 malam. Itu pemantau. Terus sana duduk ya, udah itu teman. Jadi dalam satu masalah kita bisa melakukan dua peran, meskipun ya peran yang paling bagus itu adalah manajer. Kita belum, meskipun kita belum bisa sampai ke manajer, paling tidak kita sudah bukan di sebelah kiri lagi kita sebagai penghukum, entah itu teman maupun pemantau. Tapi diharapkan kita nanti bisa sebagai manajer. Pak masih ada Pak amat aku ini ada contoh kasus ini ada contoh kasus ya. Nanti kita belajar menentukan posisinya itu sebagai apa. Oke, di sini ada Anto dan Dino. Anto dan Dino sedang bermain bersama. Boleh dibacakan cepat ya. Rangkum kita Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Iya. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya. Pada saat itu, Dino langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang malas sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya yang diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya rem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu Dino? Tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino menganggukkan tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Oke, dari kasus tersebut kira-kira Bu Suti di sini berposisi sebagai siapa? Manajer.
manajer. Kenapa Bapak menyimpulkan begitu? Bukan, tadi itu. Ya, Bukan bangun. Ada kesalahan tuh. Karena banyak pertanyaan yang ada proses perbaikan. oke, ya. Kesalahan apa yang sudah mau diperbaiki? Ya, dari kasus ini, nah, sebagai manajer betul, ya. Kemudian Bu Suti sudah sesuai dengan segitiga restitusi. Yaitu ada pertama menstabilitaskan identitas. Ini yang menanyakan bahwa Dinom salah, ya, dengan membuat 3 kancing bagi temannya dilepas. Kemudian, nah, validasi tindakan, dia mengakui, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, ya. Kemudian yang ketiga dengan validasi, yakni dengan memberikan solusi dari permasalahan. Nah, ini berarti Bu Suti di situ berperan sebagai manajer. Berarti sudah bisa menebak bagaimana kira-kira ketika kita berposisi sebagai manajer atau ketika kita menangani sebuah kasus, tindakan-tindakan seperti apa yang harus kita lakukan. Dan langkah terbaiknya yaitu dengan segitiga restitusi. Yang pertama dengan validasi, yang pertama dengan menstabilitaskan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah validasi. Nah, ya, demikian diseminasi ini. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu guru semuanya, perwakilan boleh. Semua Pada ini pertanyaan. Harus sampai sekali-kali. Biar Pak. Ya, ini ke kasih pertanyaannya untuk apa definisi diseminasi sendiri apa? Diseminasi itu perubahan ide atau gagasan. Diseminasi itu adanya perubahan ide atau gagasan. Iya. dia soalnya kayak tahu yang benernya. Diseminasi berarti memberikan misalkan kayak pada kelompok. Enggak perubahan ide atau gagasannya. Tadi kan misalnya ada hukuman nih berubah menjadi istilahnya kan berubah sampai ya akhirnya dia ke manajer. Itu. Serius. Saya mau nanya ini. Saya tadi ngeliat yang apa namanya kontrol, yang apa sih mengenai William Besok ya. Teori kontrol. Teori kontrol di mana kalau hukum alam kan ada yang menang pasti ada yang kalah. Itu yang sisi yang pertama tuh. Nah, di teori kontrol itu menang dan menang. Maksudnya apa ya? Apa maksud teori kontrol dari apa namanya William tadi yang teori kelima? ya, kalau dulu ya seperti ini kayak tadi menghukum gitu kan bisa menang kalah setiap jadi kalau permainan udah ketahuan menang kalah, tapi kalau dalam pembelajaran misalnya kita dengan memberikan hukuman itu sebagai berarti dia salah, dengan berarti kalah. Tapi kalau teori kontrol yang baik itu adalah menang-menang. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tidak ngomong kamu salah. Nah, itu tidak boleh itu. Tapi dengan memberikan biar anak itu tidak merasa takut, terus tidak merasa tidak nyaman. Nah, jadi anak ini tidak merasa tidak merasa seperti dihakimi.
Selamat siang Kafi. Tadi sudah istirahat? Kafi tahu nggak kenapa Kafi dipanggil ke sini? Tadi saat ulangan PKN, Ibu melihat kamu melihat jawaban teman sebelah kamu aman. Betul itu? Ya. Kafi tahu nggak kalau mencontek itu perbuatan yang baik apa tidak? Sekarang Ibu tahu ya, bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Ibu akan mencoba membantu kamu mencarikan solusi agar kamu tidak mencontek lagi. Ya. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu sampai menyontek. Ya, coba kamu ceritakan kepada Ibu. Sampai tengah malam sampai jam berapa? Jam 10. Nah, karena itu nih kamu nggak belajar, hanya kamu tidak bisa mengerjakan soal ulangan, benar? Nah, menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Oke, apakah jujur itu perbuatan yang baik menurut kamu? Apakah jujur ini dapat mempengaruhi pribadi kamu? Oke, nah sekarang menurut kamu kira-kira apa yang akan kamu lakukan biar kamu tidak menyontek lagi? Belajar semuanya. Terus? Oke, apakah kamu mau merubah semua itu? Mulai kapan kamu akan berubah? Besok, benar. Mulai besok berarti kamu harus belajar dan mengerjakan soal semampu kamu, tidak menyontek ke temannya. Ya, ya baik. Tapi semua Ibu harap semoga apa yang sudah kamu katakan tadi kamu bisa lakukan dan kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, bisa Kafi? Oke, terima kasih Kafi. Semoga jadi yang lebih baik. Oke? Ya. Nah, selamat siang Randy. Sudah selesai istirahatnya? Sudah. Randy tahu nggak kenapa Randy dipanggil ke sini? Randy tadi pagi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7. Randy tahu nggak sekolah kita mulai belajar jam berapa? 6.30. Berarti itu artinya hari ini Randy datang terlambat, ya kan? Ya. Nah, di sini Ibu tidak akan menyalahkan Randy, tapi Ibu akan bantu Randy untuk mencari solusi dari permasalahan Randy. Randy pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Coba ceritakan. Main game sampai jam 10. Nah itu dia, Randy main game sampai jam 10, akhirnya bangun kesiangan, datang ke sekolah jadi terlambat. Benar? Menurut Randy, apakah hal yang Randy lakukan itu sudah baik? Menurut Randy, dengan datang terlambat, apakah itu baik? Enggak. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat, Randy masih ingat? Masih. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah Randy langgar hari ini? Iya, disiplin. Menurut Randy, apakah disiplin itu baik untuk Randy? Baik. Nah, kalau baik menurut Randy, kira-kira gimana sih caranya biar Randy itu tidak datang terlambat lagi? Enggak main game sampai jam 10 dan menyalakan alarm jam 4. Boleh. Nah, ya. Tidak tidur terlalu malam ya. Main boleh tapi tidak sampai larut malam. Yang gitu, terus jangan lupa nyalakan alarm. Ya. Nah, itu bisa membantu Randy biar bangun lebih awal dan tidak terlambat lagi. Kira-kira mau mulai kapan Randy berubah seperti itu? Benar hari ini? Baik, kalau begitu Ibu yakin nih Randy pasti bisa menjadi lebih baik lagi, lebih disiplin lagi, ya. Oke, kalau gitu
Terima kasih ya Randy. Semoga besok bisa jadi anak yang lebih baik lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafi dari kelas 4A. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi masalah saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Aska. Saya dari kelas 4A. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi masalah saya sendiri. Terima kasih. Baru. Ada lagi Bapak Ibu? Udah, Cukup Bu.